Ya, baik, misalnya kita kembali lagi dalam Bilik Khusus bersama saya Depri Mulyadi, Pak Yuda Sebagalet dan Pak Sumadi. Ini tetap dengan tema rencana sistem transportasi darat Mentawai atau yang dikenal dengan Trans Mentawai. Kita kembali ke Pak Yudas ini. Ya. Kita sudah menyebut tadi awal perencanaannya, bagaimana perencanaannya, dan ini tentunya kita ke hal yang intinya, Pak. Kapan mulai dibangun Trans Mentawai ini? Ya, kapan mau dibangun fisiknya? Kalau menurut saya lebih cepat lebih baik. Betul. Artinya karena ini penting ya. Ya. Tapi menurut perencanaan kita itu tadi saya katakan semua perencanaan Trans Mentawai sudah harus duduk tahun 2013. Artinya kita berharap tahun 2013 perencanaannya sudah selesai sekitar 90%. Ya. Nah, 90% itu kita membangun fisiknya tahun depan, tahun 2014, sehingga kita lebih siap dari sisi PU, lebih siap dari sisi perencanaan. Masih ada hal-hal yang harus kita perbaiki, kerjasama dengan provinsi, BPBD provinsi dan juga BPBD kabupaten dan PU, Bapeda dan sebagainya. Dan setelah itu kita selesaikan, kita sambil membangun yang sudah siap perencanaan tahun 2013, ya tinggal yang kecil-kecil yang lain-lain kita rencanakan. Kita berharap sampai tahun 2016 atau 2015 badan jalan itu sudah terbuka semua. Ya, walaupun belum semua di beton, tapi semua badan jalan sudah terbuka. Dan sudah terbuka itu sudah bisa kita lewat dengan mobil. Nanti proses berikutnya pengerasan dan sebagainya. Itu dulu target kita, supaya membuka isolasi. Yang kedua juga masalah apa hubungannya dengan tadi kan sistem transportasi, apa hubungannya dengan laut misalnya. Sekarang kan kita sudah ada kapal 2, Ambu-Ambu 1, Gambolo 1, sama besarnya, untuk mempercepat proses transportasi antara Padang dengan Mentawai. Nah, begitu masyarakat kita, masyarakat pebisnis, masyarakat yang pelancong dan sebagainya di sana pergi ke Mentawai, turun di Tua Pejat misalkan, kita berharap langsung melihat Pulau Spora, melihat Pulau Seberut, melihat Pulau Utara Selatan. Jadi satu paket dia, satu paket, dan tidak mahal. Betul. Nah, jadi dengan Trans Mentawai ini banyak hal yang bisa kita buat dan lebih murah, menurunkan biaya hidup di sana, lebih efisien hidup di sana. Kalau sekarang dari Padang, Ambu-Ambu turun ke Tua Pejat, Tua Pejat ambil lagi charter boat pergi ke Katiat, pergi ke Siberut dan sebagainya, itu besar kosnya, Pak. Besar kosnya, dan pulangnya pun kadang-kadang tamu kita sampai di Padang 1 minggu. 1 minggu tiketnya sudah hangus. Kira-kira gitu lah. Yang jelas membuka ketersoliran berbagai ketersoliran ekonomi dan akses. Ya, kita mulai dengan selesainya perencanaan tahun. Artinya konkretnya adalah 2014 kita mulai. Oke, baik. Ini bicara tentang ini membuka areal baru tentunya. Bicara tentang membuka areal baru yang sering menjadi kendala di Sumatera Barat adalah pembebasan lahan. Ini untuk Mentawai sendiri ada kesulitan untuk pembebasan lahannya, Pak? Jadi begini, hampir sama juga yang Sumatera Barat yang lain ya. Mentawai itu kan ada 2 aturan, ada 2 hukum yang berlaku di sana. Satu hukum positif, undang-undang dan sebagainya. Satu lagi hukum tradisional. Ya, artinya dari sisi kita, masyarakat Mentawai sangat welcome untuk membebaskan lahan. Yang agak kesulitan adalah soal hukum positif. Artinya, seperti sekarang jalan-jalan yang sudah ada di Pagai Selatan dan Pagai Utara kan jalan APH dulu. Tapi tetap harus kita minta izin kepada Kementerian Kehutanan untuk pinjam pakai. Karena itu aturannya. Kalau kita sangat welcome sekali. Kita sudah siap. Oke, baik. Untuk itu. Itulah tadi saya katakan sudah dibantu kita dengan Bapak Gubernur untuk mencoba membuat terobosan-terobosan percepatan ini. Oke, baik. Dan kalau boleh tahu, kalau start di 2014, ini awalnya dari Sipora dulu atau dari Siberut dulu? Dari Sipora. Berarti karena Sipora adalah ibu kota kabupaten. Jadi
Walaupun saya dari Siberut, bukan berarti saya dulu ya. Saya ini bupatinya untuk semua orang. Oke. Bupatinya untuk semua pulau. Jadi awalnya tetap dari Sipora. Karena ibu kota kabupaten. Oke, baik. Berarti berawal dari Sipora dan berujung di Siberut nantinya tentunya. Siberut dan Sekakap. Oke, baik. Dan ini tentunya kita berharap ini akan berjalan dengan lancar nih Pak, Trans Mentawai, dan mudah-mudahan ini tujuannya adalah untuk peningkatan berbagai hal. Betul. Kesejahteraan ekonomi maupun membuka akses ketersuliran di Mentawai sendiri. Bicara tentang hal lain ini, bicara tentang pembangunan juga. Nah, ini pasca dilantik tentunya ada program strategis lain selain Trans Mentawai tadi. Ini selama 1 tahun kepemimpinan dan di tahun 2013 ini apa yang akan dilakukan oleh pasangan dan bersama infrastruktur dinas-dinas yang ada, apa yang akan dilakukan oleh Bupati dan jajarannya? Yang kita sudah lakukan 1 tahun ini, yang pertama adalah pembinaan internal. Jadi saya terus terang agak tersita waktu saya di situ juga pembinaan internal. Internal dalam konteks birokrasi. Ya, kita sekarang sudah mulai kita benahi dari sisi administrasinya, dari sisi aturannya, dari sisi dasar hukumnya. Jadi kita bertindak berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Betul. Kita kan juga daerah-daerah walaupun jauh, jadi kita mencoba untuk menerjemahkan aturan-aturan itu. Dan saya berterima kasih kepada instansi vertikal kita di sana, itu sangat mendukung kita, para penegak hukum di sana. Kita bersama-sama. Ya, kalau kami tidak tahu, kami bertanya, dan beliau-beliau bisa menjelaskan, dia memberikan masukan-masukan. Nah, komunikasi itu kita bangun. Kemudian yang kedua adalah membuat perencanaan. Jadi hampir semua, bukan hampir semua, selama ini kita membuat itu kan, kalau boleh saya katakan, perencanaannya kurang begitu duduk itu kan. Kalau boleh saya katakan adalah perencanaan, kita bekerja di sana kan istilahnya kan bilo takana buye. Iya kan? Tidak didasari oleh perencanaan yang matang. Jadi kita buat di situ sudah terakomodir persoalan, sudah terpecahkan persoalan melalui perencanaan. Nah, kita coba sekarang bekerja, bertindak seperti begitu. Yang ketiga kita buat adalah lebih konkret, adalah kita bergerak di bidang kesehatan dan pendidikan, di bidang pengembangan sumber daya manusia. Tahun 2012 kita sekolahkan anak-anak kita dari Mentawai untuk bidang guru dan pendidikan, itu 340 orang di berbagai sekolah tinggi, di Akper dan sebagainya. Ada kedokteran juga. Kita sama dengan UGM. Kita sama dengan UNAN. Di UNAN itu ada sekitar 7 atau 8 orang orang Mentawai yang bersekolah di UNAN. Kita sama dengan juga di berbagai universitas negeri yang ada di Indonesia untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia. Yang jelas untuk pendidikan sangat menjadi prioritas sendiri, Pak ya. Tentunya kita akan lebih mengupas secara mendalam tentang pendidikan nantinya. Oke. Jadi maksud saya adalah kita bicara kesehatan pendidikan pun, kalau tidak ada akses jalan juga menjadi buntu. Baik. Ke sana larinya semua. Untuk pembangunan konsep ibu kota kabupaten sendiri seperti apa, Pak? Nah, apakah ada tambahan pembangunan tahun ini? Jadi konsep pembangunan ibu kota kabupaten sekarang kan sudah mulai membenahi diri juga. Yang pertama adalah kita membuat jaringan jalan di ibu kota kabupaten supaya nampak dia itu, jangan satu garis saja kan gitu. Betul. Nampak di ibu kota kabupaten. Yang kedua, pertumbuhan penduduk sekarang kan semakin baik, semakin banyak pertumbuhan penduduk. Itu desakan-desakan pertumbuhan penduduk di kabupaten, di ibu kota kabupaten juga membuat kita untuk memperpanjang jalan, bahu jalan, drainase dan sebagainya. Itu. Kita ke Pak Smadi ini tentang pengembangan ibu kota kabupaten, apakah sudah mulai membangun dan bagaimana dengan 2013-nya di PU sendiri untuk pengembangan ibu kota kabupaten sendiri, Pak? Ya, di dalam implementasinya kita sudah menyiapkan perencanaan menyangkut pembenahan untuk kota, yaitu kota Tua Pejat. Nah, di Tua Pejat sendiri infrastruktur jalan itu sudah dibangun
secara representatif dan direncanakan nantinya dikembangkan lagi peningkatannya, akan dilebarkan lagi jalan, ditingkatkan lagi dari 4,5 lebar perkerasan menjadi 7 dan tentunya dilengkapi dengan sarana-sarana lain, drainasenya, trotoarnya, sehingga akan menampakkanlah wajah kota. Itu harapan kita. Ini sudah kita jalankan, Pak, ya? Mulai untuk menyusun set plan-nya, dan ini barangkali di tahun 2013 ini juga sudah ada lanjutan-lanjutan kegiatan infrastruktur yang ada di Kota Tua Pejat sendiri. Oke, baik. Boleh tambahkan lagi? Silakan. Ya. Selain itu tadi saya katakan juga ada tahun ini kita terobos juga adalah ada 5 tower yang kita bangun di sana. Tower telekomunikasi. Telekomunikasi. Karena juga kita konsepnya adalah membuka keterisoliran. Saya juga menyampaikan terima kasih banyak kepada anggota DPRD kita di sana yang memberikan support tentang itu. Ada 5 daerah sekarang, termasuk di Pantai Barat, di Bethite itu kita bangun tahun ini. Dan itu menjadi suatu modal kita untuk membangun komunikasi, mempercepat proses. Yang kedua, untuk Pantai Barat sendiri, kita akan memberikan treatment khusus. Tahun ini juga, tahun 2012 sudah ada kapal yang namanya KM Simatalu untuk melayari khusus Pantai Barat. Dan itu Pemda punya. Dari Bethite, bolak-balik dia 1 minggu sekali, dia bersandar di Pokai. Nah, kalau ada penumpang dari Simatalu atau dari Bethite melanjutkan perjalanan ke Padang atau melanjutkan perjalanan ke Tua Pejat, sudah siap kapal antar pulau dan kapal untuk ke Padang. Oke, baik. Waktu yang membatasi kita, Pak, mungkin ada semacam masukan dan himbauan karena masyarakat Sumatera Barat ingin tahu juga bagaimana kondisi pembangunan Mentawai sendiri, dan Mentawai adalah bagian dari Sumatera Barat. Ini mungkin silakan, Pak, kepada pemirsa dan masyarakat Sumatera Barat sendiri. Ya, baik, terima kasih. Ini saya menghimbau kepada masyarakat Sumatera Barat dan masyarakat Mentawai. Jadi konsepnya adalah Mentawai adalah bagian daripada Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah bagian daripada Mentawai. Betul. Nah, itu konsep. Yang kedua, bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Yang kedua adalah sama-sama kita dengan konsep itu sama-sama kita bertanggung jawab untuk pembangunan Kabupaten Pulau Mentawai. Yang ketiga adalah khusus untuk Trans Mentawai dan pembangunan yang lainnya adalah mohon diperhatikan kita dalam konteks itu dalam masalah pendanaan dan anggaran-anggaran APBD provinsi maupun APBN. Saya kira itu aja. Oke, baik, Pak. Ya, mudah-mudahan sukses Trans Mentawai. Terima kasih atas waktunya, Pak Suwandi. Terima kasih. Dan pemirsa, tentunya apa yang dipaparkan oleh 2 orang narasumber kita tadi tentunya menjadi sebuah komitmen bahwa untuk ke depan Mentawai akan terus berkembang dan akan maju, terutama dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan infrastruktur di Mentawai. Saya Devri Mulyadi, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.